Selamat sore Mitra TA TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Sena Herpam hadir dalam Merah Putih hari ini Sabtu 25 Juli 2015. Merah Putih satu acara yang mana untuk bisa menggugah kita dalam bersemangat mencintai tanah air, untuk bisa bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa menuju satunya Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, Mitra TA TV, dalam perjalanan Indonesia ya, banyak sekali ujian-ujian yang ditempuh akan keutuhan negara ini. Ini termasuk kaitannya dengan toleransi umat beragama. Kembali ada ujian toleransi umat beragama di Indonesia seperti yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu. Nah, kali ini kita akan membahas dalam Merah Putih kali ini ya, terkait dengan toleransi umat beragama di Indonesia. Anda nanti kami undang di line phone kami 0271857555 dan telah hadir bersama kami dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Sumartono Hadinoto, tokoh masyarakat yang sudah tidak asing lagi. Kita kenal beliau, banyak sekali aktivitasnya. Pak Martono, selamat sore. Selamat sore. Kabar baik. Baik, juga selamat sore untuk pemirsa TA TV. Ya. Dan berikutnya kami juga menghadirkan Ketua Takmir Masjid Agung Surakarta, Bapak Muhammad Mukhtarom. Selamat sore. Selamat sore. Ya, kabar baik juga. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baik, kita membahas tentang toleransi ini. Ya, pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya mungkin 1 minggu yang lalu ya, ada terjadi satu aksi atau ada yang menyebutkan kerusuhan, ada yang menyebutkan ini satu tindakan yang tidak toleransi dan semacam itu ya. Yang terjadi di Papua. Kalau dari Pak Martono dulu, bagaimana ini melihat yang terjadi di Papua kemarin? Ya, tentunya di setiap negara, di setiap daerah pun selalu terjadi sebuah kejadian yang entah disebut kurang toleransi, entah konflik, entah apa itu selalu ada saja. Tapi tentunya justru yang lebih penting bagaimana kita menyikapi keadaan itu. Karena sebuah ketidakharmonisan atau tadi yang disebut apapun juga, ini terjadi karena menurut saya adalah beda sudut pandang. Nah, perbedaan sudut pandang ini setiap orang, kita di keluarga yang paling kecil aja, maksudnya di sebuah keluarga atau di RT, di RW pun selalu ada perbedaan sudut pandang. Karena kita memandang dari sudut kita masing-masing. Tapi kalau kita mau saling melihat di sudut yang satunya, sebetulnya tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Nah, yang penting bagaimana kita menjaga NKRI ini, bagaimana kita mencintai Indonesia, bagaimana kita bangga dengan Indonesia kalau kita ini bersatu, kita bersama-sama membangun negeri ini dan menjadi sebuah negara yang membanggakan dan oleh dunia luar, khususnya dunia internasional, mereka cukup segan dengan negara kita. Tapi kalau kita sendiri terjadi berbagai perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, dan bahkan menjadi sebuah konflik istilahnya malah jadi lebih besar ya, tentunya kita lama-lama tidak begitu dihargai oleh orang lain atau negara-negara lain. Tapi bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita bisa yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan, tentunya seperti itu, agar negara kita ini yang sebetulnya semua orang tahu, bahkan dunia internasional tahu bahwa negara ini kan sangat kaya raya, baik sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, ya otomatis dengan jumlah sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusia yang luar biasa, memang di satu sisi juga selain keuntungan yang luar biasa, di sisi lain tentu akan terjadi berbeda sudut pandang. Jadi masyarakat itu harus memahami bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana di situ banyak sekali perbedaan. Betul, karena kita lihat saja dengan adanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sebetulnya kita ini kan sudah menjadi satu dengan berbagai suku yang ada di Indonesia, berbagai agama, berbagai benda, semuanya. Dan tadi berbeda-beda, tapi tadi kembali ke Bhinneka Tunggal Ika. Kembali kepada misi. Jadi kalau orang ini di sebuah, saya selalu sampaikan di beberapa organisasi yang saya kebetulan bergabung, sebuah organisasi ini akan menjadi sebuah organisasi yang luar biasa kalau punya misi visi yang jelas dan misi visi yang bagus. Nah, nanti tinggal bagaimana komitmen dari semua yang tergabung di sana. Bagaimana kita berkomitmen, misalnya kita jadi orang Solo, bagaimana kita berkomitmen menjaga Solo agar
selalu tentram, terlalu damai. Apapun yang terjadi, kita selesaikan bersama. Kita bisa duduk bersama, kita bisa melihat bersama, apa solusinya, itu sebenarnya bisa diselesaikan. Oke, itu dari Pak Martono. Saya akan ke Pak Muhtarom. Di sini Ketua Takmir Masjid Agung Surakarta. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Martono tadi, kaitannya dengan kerusuhan yang terjadi atau aksi atau tindakan di Papua. Ya, bagaimana menyikapinya dari Pak Muhtarom? Kebetulan karena dari umat Islam, sana umat Islam terluka kan semacam itu. Kira-kira bagaimana ini? Ya, pertama kita sebagai bangsa, ya, anak bangsa merasa prihatin bahwa keharmonisan hubungan keagamaan kita ini terkoyak dengan kejadian kemarin. Kita juga prihatin dan kita sebagai umat Islam sudah mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, sudah dengan cepat tanggap untuk mencari permasalahan, biang permasalahannya, kemudian mengusut tuntas secara hukum. Sudah, ini artinya sudah secara terapannya sudah prosedur, ya, shock terapinya sudah mulai, dan kita apresiasi. Dan kita prihatin sekali mengapa bangsa Indonesia ini mudah sesuatu hal yang mestinya tidak dimunculkan dalam berbangsa dan bernegara malah muncul. Kita lupa bahwasanya bangsa Indonesia ini dibangun dari kebinekaan. Jadi Pancasila juga adanya Pancasila juga ada perbedaan di sini. Baik perbedaan suku, tadi saya sampaikan Pak Martono tadi, suku, bangsa, agama, melebur menjadi satu Pancasila. Sehingga bangsa Indonesia ini sekarang ini mesti kembali lagi ke bagaimana mengupayakan bangsa Indonesia ini supaya belajar kembali mengenai kebangsaan kita, agar kebinekaan ini menjadi sebuah justru kebanggaan kita, menjadi kebanggaan kita bahwa dengan berbineka tunggal ika itu menjadikan inilah karakter bangsa Indonesia, perlu dikelola. Nah, konflik yang ada disampaikan tadi, konflik baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat begitu ya, itu bisa di manage, bisa dikelola sebagaimana disampaikan Pak Martono tadi. Dalam konteks ini kita mengedepankan wasyawiruhum fil amr. Jadi sesuatu masalah itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Ketika ada konfirmasi, ada tabayun, saling ta'aruf, saling konfirmasi, kemudian konfirmasi, komunikasi dibangun, itu insya Allah sesuatu hal yang kemungkinan terjadi tidak akan terjadi karena sudah ada penyelesaian di tingkat pemahaman, sebagai memahami dari sudut pandang yang berbeda tadi, sehingga bangsa Indonesia ini bisa melihat dari berbagai sudut pandang, sehingga melihat permasalahan itu menjadi pas begitu. Kerukunan umat terkoyak akibat yang terjadi kejadian di Papua, ya, di Tolikara. Apakah ini kemudian menandakan bahwa toleransi antar umat beragama di Indonesia menurun atau bagaimana ini? Sebetulnya secara grafik nasional sebetulnya tidak, ya. Cuma hanya beberapa saja. Artinya boleh jadi itu kita belum tahu karena itu jadi di ranah kepolisian. Jadi kita tidak kewenangan untuk masalah itu. Tapi yang jelas memang kita prihatin, dan sekali lagi bangsa Indonesia sudah teruji sekian lama, sudah 60 tahun lebih, ya. Hampir 70 tahun. Hampir 70 tahun kita berbangsa dan bernegara berbeda-beda. Mengapa sih kita mempermasalahkan sesuatu yang sudah harmonis ini, gitu aja. Saya kira ini hanya lutupan kecil aja lah, kecil, dan itu tidak perlu kita kembangkan, ya. Justru segera kita selesaikan. Itu tidak merupakan representasi dari bangsa kehidupan beragama di Indonesia. Saya kira itu, ya. Nah, kaitannya dengan toleransi menurun tadi, Pak Martono menanggapi gimana? Ya, sebetulnya begini. Jadi kalau kita kembali penyebabnya kita lihat Tolikara, dunia sekarang ini kan teknologi sangat luar biasa. Di satu sisi kadang-kadang belum jelas. Harusnya yang berwenang untuk menyampaikan keadaan ini kan ya tentunya keamanan yang memang sudah punya kewenangan. Tapi kadang-kadang siapapun dengan adanya teknologi ini semua bisa menyampaikan berita.
Jadi tentunya kalau kita namanya mau belajar lebih toleransi, lebih bijak, semua berita itu kan tidak selalu langsung kita terima apa adanya. Mungkin cross check. Dengan teknologi yang tinggi ini pun kita kan dengan mudahnya mau cross check ini sangat mudah sebetulnya. Wong sarananya ada. Kalau kita sudah cross check dan kejadiannya bagaimana, nah itu baru kita bisa mencari sesuatu ya masalahnya apa akar masalahnya. Setelah itu pun kalau kita di Solo kan kita tidak pada lokasi di mana terjadi masalah. Ya, justru kita bagaimana mengamankan kota Solo supaya Solo tetap tentram. Kita kan sudah banyak belajar beberapa kejadian di Solo ini yang selalu sampai istilahnya Solo sumbu pendek, barometer politik. Ini sebuah tanda petik branding yang tidak baik untuk masyarakat Solo dan sangat merugikan. Kalau terjadi sesuatu kita sudah merasakan terakhir aja 98. Berapa ribu orang nganggur. Padahal mereka bekerja sehari untuk kehidupan sehari-hari. Berapa yang rusak, recovery-nya butuh berapa tahun. Jadi kalau kita sebagai masyarakat Solo, pengalaman ini mestinya membuat kita jadi lebih bijak, lebih belajar. Kalau mendengar sesuatu, ya oke lah, setiap orang ya tadi, karena kita punya sudut pandang yang berbeda, itu biasa. Itu menurut saya manusiawi. Tapi kalau kita bijak, tentunya tidak emosi yang di depan. Tapi kita bagaimana mencari solusi agar Solo ini ke depannya semakin baik, semakin maju, dan membanggakan kita semua. Dan itu ada tugas Wong Solo istilahnya begitu. Oke. Iya, nggak bisa hanya. Ya, Pak Muhtaram, hari Jumat kemarin ada aksi dilakukan umat Islam se-Solo, ya, menyikapi Tolikara. Melihat hal itu bagaimana Anda? Hal yang lumrah? Ya, artinya begini, kalau kita melihat dari respon di Solo, memang Solo itu terkenal dengan sensitivitas tinggi ya, baik itu menyangkut masalah keagama, masalah sosial, masalah apapun, Solo ini termasuk kepekaannya. Kemarin kalau dilihat dari sudut pandang yang positif, tanggapan kita melihat memang Solo ini semangat semangat membantunya luar biasa. Itu yang positif. Saya lihat dari yang positif saja ya. Jadi masyarakat Islam kemarin konvoi kemudian membangun sebuah aksi solidaritas itu dari kacamata positif. Memang Solo ini adalah masyarakat yang toleran, tidak hanya toleran dari sisi keagamaan, tapi dari toleran tanggap peka terhadap permasalahan-permasalahan bangsa ini, sehingga mereka ingin dengan upaya semaksimal untuk membangun, untuk membantu. Itu dari kacamata positif ya. Jadi saya kira kemarin saya juga melihat dari ini sudah di komitmennya kepada aparat penegak hukum. Jadi semuanya sudah diserahkan kepada penegak hukum, cuma mereka itu hanya membangun kekuatan supaya yang terpuruk itu bisa segera bangkit kembali, gitu saja. Dari aspek baik ekonomi maupun recovery tadi perlu segera walaupun pemerintah sudah turun tangan, tapi masyarakat Solo ini karena masyarakat yang humanis begitu, sehingga mereka mau membantu, mau solidaritas yang tinggi. Baik Pak Martono, Pak Muhtaram, kita jeda dulu, nanti kita sambung lagi segmen berikutnya. Dan Mitra Hati TV, kita masih terus membahas tentang bagaimana membangun kedamaian dan juga toleransi. Kita segera kembali, tetap dalam Merah Putih.